Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Banten Podcast bersama saya Fadil Alfair Sugian atau yang biasa dipanggil Fadil. Kali ini kita akan membahas dan berbincang santai tentang esensi mempelajari politik. Untuk itu saya sudah mengundang 4 mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk itu, biarkan saya memperkenalkan dia. Yang pertama ada Mia, boleh langsung ya? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Mia Maulida dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo semuanya, gue Deandra Putri Salsabila, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan gue Nabila Magrifoto Novianti, kalian bisa panggil gue Nabila, gue dari Ilmu Komunikasi 2024. Dan halo semuanya, gue Danang dari Ilmu Komunikasi Untirta. Oke, itu dia bintang kita di podcast kali ini. Jadi gimana nih Mbak dan Mas kabarnya sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi ya? Mana Bila gimana nih kabarnya? Saya selalu baik sih ya. Baik dong. Baik atau sudah agak aja. Sudah tahu kan pastinya kita di sini mau ngebahas soal politik. Karena pasti kalian juga mempelajari politik kan di kampus ya. Betul. Benar. Langsung saja kita masuk kali ya ke pembahasannya. Sebenarnya kita tuh bincang-bincang santai aja gitu ya. Saya mau ke Mas Danang dulu. Sebagai mahasiswa politik, mahasiswa politik ya bisa saya bilang mahasiswa politik. Menurut Mas Danang, apa sih politik itu? Menurut gue pribadi itu politik itu bukan seperti ya, malahan tuh kebijakan atau aturan yang dibuat oleh suatu pimpinan atau penguasa gitu, yang memiliki tujuan tertentu gitu. Jadi dia memiliki aturan dan kebijakan yang dibuat itu memiliki tujuan gitu. Oke, jadi politik itu adalah sebuah peraturan yang dibuat dari pemerintah gitu. Penguasa lah, penguasa. Nggak hanya pemerintah doang, penguasa Berarti itu universal ya? Universal, iya. Kalau menurut Mbak Mia sendiri politik apa? Karena politik memengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah, seperti pendidikan. Nah, jika kita tidak paham politik, kita bisa ikut serta dalam proses pemilihan, dan kita juga bisa memilih pemimpin yang tepat. Oke, berarti menurut Mbak Mia, orang yang paham politik memiliki hak suara lebih gitu ya dalam pemilihan, seperti yang Mbak Mia katakan tadi. Oke, saya ke Mbak Nabila mungkin. Menurut Mbak Nabila benar nggak sih orang yang memiliki paham politik lebih tinggi, gitu yang seperti Mbak Mia bilang, memiliki hak suara lebih tinggi. Jadi orang yang nggak paham politik itu hak suaranya lebih rendah daripada mereka yang paham politik. Menurut Mbak Nabila sendiri gimana? Menurut saya karena kita di Indonesia ya, negaranya kan demokrasi. Jadi setiap warga negara itu berhak mendapatkan dan juga memilih haknya dan juga pilihannya masing-masing. Jadi gitu. mereka punya haknya masing-masing. Mau mereka paham atau mau mereka tidak paham. Gitu. Jadi itu menurut Mbak Nabila. Kalau menurut Mbak Deandra sendiri gimana? Setuju sih sama Mbak Nabila, karena menurut gue itu politik itu usaha untuk mencapai tujuan bersama yang melibatkan proses dan pengambilan keputusan dan pengaturan masyarakat. Dan politik ini juga menurut gue berfungsi untuk mewujudkan kehidupan harmonis bagi warga negara. Iya gitu ya, politik. Kalau Mas Danang sendiri, menurut Mas Danang gimana sih cara kita menyikapin seperti yang dikatakan Mbak Mia tadi, mereka yang nggak paham politik, berarti kan mereka tuh apatis politik ya. Gimana cara kita menyikapi mereka yang apatis politik? Menurut gue pribadi, kalau menurut gue pribadi sih, yang pertama kita nggak boleh anarkis lah. Kita nggak boleh kayak lu nggak ngerti politik nih, habis itu kita caci maki dengan didikan yang keras gitu. Tapi mulai dari perlahan-lahan lah. Iya, menurut gue itu yang penting kasih tahu dia dengan cara yang efektif gitu. Dan juga kasih tahu kalau misalkan politik itu emang sepenting itu di dunia ini gitu. Bahkan di lingkungan sekecil pun ada politik. Gitu. Di lingkungan yang kecil pun ada politik, berarti memang berarti Mas Danang sebenarnya tidak mewajarkan atau gimana nih orang yang apatis politik? Maksudnya? Mas Danang ini mewajarkan nggak mereka yang apatis politik? Menurut gua karena gua adalah mantan orang yang apatis politik juga ya, setelah gua mengenal politik, menurut gua nggak wajar sih. Nggak wajar? Iya, soalnya itu emang kan seperti yang udah gua singgung dari awal, soalnya politik itu emang penting gitu. Untuk kehidupan sehari-hari aja juga ada politik gitu.
Kalau misalnya kita apatis politik, mungkin kita bisa dibodoh-bodohin kan, ya gitu sih. Oke, saya kembali ke Mbak Nabila. Menurut Mbak Nabila sendiri, kenapa sih kita tuh perlu tahu soal politik dan apa dampak politik untuk kehidupan kita sehari-hari? Menurut saya karena politik itu udah mencapai paradigma yang memang aspek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngerti nggak sih kayak semua aspek tuh ada di dalam politik gitu. Jadi contoh kecilnya kayak kita berorganisasi, terus pemilihan ketuanya itu kan di situ ada namanya negosiasi, diskusi ataupun berdiskusi bagaimana sih pemimpin ini tuh bakal bekerja nantinya dan membawa organisasi yang lebih baik ke depannya tuh gimana gitu. Berarti itu nggak bisa sebenarnya acuh ya Iya, sama politik ini, kita harus karena secara tidak langsung pun politik itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari gitu menurut Mbak Nabila. Kalau Mbak Mia gimana? Apakah Mbak setuju dengan pernyataan Mbak Nabila yang bilang politik itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari? Iya, karena mulai dari SD aja kan kita udah politik nih, dari pemilihan ketua kelas, pemilihan dari organisasi manapun kan kita pasti berpolitik tuh. Ya. Seperti itu ya. Berarti untuk orang yang apatis politik itu sebenarnya agak nggak masuk akal ya kalau misalnya dia bilang dia apatis politik tapi dia udah berpolitik secara tidak langsung gitu ya. Tidak sadar ya. Secara tidak sadar. Kalau Mbak Deandra sendiri gimana? Gue setuju banget sih sama Mbak Nabila karena di kehidupan sehari-hari kita tuh aspek politik semua rata-rata. Terus pemahaman politik itu juga ngebantu individu-individu untuk memahami hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara gitu sih. Gitu. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih orang-orang itu mudah banget terprovokasi atau baper kalau kita ngebahas soal politik? Saya mau ke Mas Danang mungkin. Saya dulu mungkin ya. Kenapa orang-orang itu terprovokasi atau baper? Terprovokasi atau malah baper kalau misalnya kita ngebahas soal politik. Mas Danang pasti sering menyaksikan. Iya pasti. Juga terkadang saya juga ini mengalaminya langsung gitu, bahkan terprovokasi. Menurut saya ada juga orang yang tidak matang dalam berpolitik. Tidak matang gimana tuh orang? Jadi kayak gini, dia itu hanya melihat dari sudut pandang yang dia yakini gitu, tanpa melihat sudut pandang yang lain gitu. Ya dia hanya meyakini bahwa sudut pandang dia ini yang paling benar. Jadi dia tidak bisa menerima opini-opini atau pendapat dari sudut pandang lain. Jadi dia terprovokasi ya itu. Dan juga ada mungkin kan kalau masyarakat itu pasti di hidupnya itu udah ada aturan-aturan yang udah dari lahir tuh emang dia ya inilah tekuni lah gitu kan, kebijakan-kebijakan dirinya sendiri atau itulah gitu. Habis itu masyarakat ini itu diatur oleh aturan-aturan yang kontrak sama dia sama gitu. Kehidupan dia itu. Aturan yang ada di kehidupan dia. Jadinya mungkin dia akan terprovokasi dan baper mungkin gitu. Iya. Kalau Mas Danang sendiri pernah mengalami? Pernah waktu pas saya SMA waktu itu. Oke, berarti itu kan karena saya bilang itu belum belajar politik, saya itu masih apatis gitu, belum bisa menerima pendapat orang lain. Lebih sensitif lah. Ya. Kalau Mbak Mia sendiri gimana? Menurut saya kenapa politik itu bisa sangat emosional, karena keputusan politik seringkali berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, seperti ekonomi, pendidikan, dan hak-hak individu. Kalau seseorang merasa kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, mereka bisa merasa marah atau tersinggung. Oke, jadi gimana nih cara kita menyikapi sifat-sifat orang-orang yang seperti itu? Karena kan seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini tuh nggak cuma ada satu orang atau satu otak. Iya, pasti ada perbedaan pendapat. Menurut Mbak Nabila sendiri, gimana sih cara kita menghadapi orang-orang yang berbeda pendapat ini dalam politik? Kalau menurut saya sih nggak bisa dipaksa juga ya. Jadi balik lagi ke dirinya masing-masing aja, gitu loh. Kalau Mbak Nabila sendiri pernah nggak sih merasa misalnya nih pemerintah atau menteri itu mengeluarkan peraturan yang baru gitu, Mbak Nabila kayak merasa ini tuh nggak bisa, gue nggak bisa ngelakuin ini gitu? Pernah? Karena saya mahasiswa baru ya, dan mungkin sebelum-sebelumnya cuma bisa terima mentah-mentah aja gitu. Jadi sebagai kesempatan jadi mahasiswa ini mungkin kedepannya bisa jadi agen perubahan. Bisa jadi lebih kritis. Iya, lebih kritis. Mungkin ikut aksi yang emang tujuannya jelas gitu. Yang bisa lebih membantu masyarakat lah gitu. Kalau Mbak Deandra gimana?
Kenapa sih orang-orang tuh mudah banget terprovokasi? Baper gitu ya. Iya, betul, betul. Kalau menurut saya tuh orang-orang kayak gitu tuh karena politik ini banyak sekali mempengaruhi isu-isu yang bisa menyentuh nilai pribadi gitu ya. Mhm. Jadi contohnya tuh kayak identitas, kepercayaan, sama kepentingan sosial kita pribadi. Mungkin itu yang bisa bikin kita baper atau terprovokasi. Terprovokasi berarti jawabannya tidak jauh dari Iya. jawaban Mbak Iya. Mia pada akhirnya. Oke, kita ke next question. Sebagai generasi muda atau Gen Z ya, karena kan pasti kalian generasi muda ya. Iya, pastilah. Menurut kalian, apa peran generasi muda dalam dunia politik? Saya mau ke Mbak Nabila dulu mungkin. Peran Mungkin generasi muda. gue bahasnya secara mahasiswa ya, Iya, peran oke. dan fungsi mahasiswa. Karena gue sebagai generasi muda juga, sebagai generasi Z juga, Iya, ya Gen Z iya. juga, dan juga sebagai mahasiswa juga. Jadi menurut gue kan mahasiswa ada punya 5 peran dan fungsi pentingnya itu. Yang Oke. pertama agent of change, agen perubahan, terus moral stock, terus guardian of value, dan juga social control gitu. Jadi mungkin dari situ perannya gitu loh untuk merubah apa yang beda atau apa yang gak enak Dalam dunia politik. dunia Seperti politik itu. atau Oke. Kalau menurut Mbak Mia sendiri? Menurut saya, peran generasi muda itu dalam dunia politik membawa ide-ide yang segar, Berarti ide-ide yang inovasi, fresh. dan perspektif baru yang dibutuhkan untuk perkembangan negara. Mereka juga memiliki energi dan semangat untuk memperjuangkan perubahan yang lebih baik. Berarti menurut Mbak Mia ini generasi muda tuh membawa ide-ide yang fresh dan mengubah politik ini menjadi lebih baik. Gitu ya. Kalau menurut Mas Danang, benar nggak sih statement Mbak Mia yang bilang generasi muda akan membawa sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru ke dalam dunia politik? Gimana? Gue setuju kalau generasi muda emang membawa ide yang fresh, tapi gue nggak setuju kalau semua generasi muda itu membawa ide yang fresh. Oke. Karena pasti ya kita sebagai Gen Z pasti kan yang udah dihitungnya melek teknologi dong. betul. Pasti kan kita juga memiliki inovasi-inovasi baru dari teknologi, kita bisa mendapatkan ide-ide baru juga kan. Tapi ada juga orang yang tidak bisa apa ya, hitungannya itu bodoh lah. Oke, mungkin dia tidak dapat teknologi kali ya? Karena- Enggak, bahkan Gimana tuh? misal dia punya teknologi tapi salah menggunakannya. Oke. Iya, salah gitu. menggunakan. Iya, itu sering Jadi terjadi sih. dia kan, jadi menurut gue ya pasti generasi muda bisa menciptakan ide-ide yang fresh dan baru, tapi enggak semuanya. Nggak semuanya Ya, bisa. nggak semuanya bisa. Apalagi kan ada orang yang paham akan politik dan juga orang yang apatis akan politik gitu kan. Dan orang yang apatis politik ini nggak cuma orang-orang tua aja, bahkan generasi muda juga ada yang Ada yang apatis apatis politik. Berarti Ahmad Danang waktu Iya, SMA ya. itu. Contohnya. Gitu. Contohnya. Kalau Mbak Diandra sendiri gimana? Kalau gue setuju sih sama Mia, generasi muda tuh bisa nyiptain sesuatu yang fresh, ide yang fresh gitu. Apalagi Gen Z itu membantu banget sih menurut gue, karena Gen Z itu rata-rata aktif sosmed kan. Jadi di sosmed itu kita bisa nyebarin gagasan, terus kita juga bisa menggalang dukungan, dan kita juga bisa meningkatkan kesadaran politik sama teman-teman kita kayak Iya. gitu. Menurut saya sih. Tapi biasanya hal-hal kayak gitu tuh malah jadi blunder nggak sih ke kita pribadinya gitu. Sebenarnya tergantung orang yang mengkonsumsi di media sosial itu gitu ya. Kalau menurut Mbak Nabila gimana? Kalau misalnya hal itu terjadi, misalnya nih seperti kasusnya kayak yang dibilang Mbak Diandra, kayak kita itu tuh menyebar pengetahuan tentang politik di media sosial, tapi malah sampainya ke orang yang salah. Gitu. Dia malah ngejadiin itu tuh suatu hal yang negatif, dan itu tuh sering terjadi ya sebenarnya di Sering media banget. sosial. Menurut Mbak Nabila gimana? Kalau balik lagi ke konteks yang tadi Gen Z itu melahirkan ide-ide yang fresh itu, sebenarnya gue kontra sih, karena menurut gue sebagai Gen Z kan baru-baru apa ya, pengalaman dan pendalamannya itu kurang daripada yang lebih tua lagi ya. Dan juga tadi dibilang juga menyinggung soal kritis dan juga kreatif, inovatif segala macamnya. Kebanyakan Gen Z itu malah idealisme tapi nggak ngerti nih realismenya tuh gimana gitu. Yang terjadi tuh sebenarnya seperti apa, mentah-mentah aja gitu. Oke, menurut Mbak Mia gimana? Tadi kan Mbak Mia tuh yang bilang awalnya kayak Gen Z itu atau generasi muda itu selalu membawa ide-ide yang fresh, yang kreatif untuk di dalam dunia politik. Sedangkan Mbak Nabila kan tidak setuju akan statement itu. Menurut Mbak Mia gimana? Memang benar sih, nggak semua generasi Gen Z itu fresh pemikirannya. Tapi kan bisa kita lihat bahwa kebanyakan nih generasi Z
pemikirannya lebih fresh. Kebanyakan, emang gak semua, tapi emang kebanyakan yang generasi Z. Menurut Mbak Mia sendiri, Gen Z ini atau yang lebih muda ini tuh nggak selalu ya, pemikirannya itu lebih fresh daripada mereka yang lebih tua atau gimana? Iya, tapi nggak semua yang dibilang sama Mas Danang sama Mbak Nabila seperti itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya Mbak juga setuju ya secara tidak langsung kepada Mas Danang dan Mbak Nabila gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang mahasiswa politik ya pastinya, kalian sudah banyak mempelajari politik dan ternyata kita juga sudah ngobrol-ngobrol panjang tentang politik, gimana politik gitu ya. Kenapa orang-orang mudah terprovokasi dalam dunia politik? Pastinya kalian sudah mengerti politik itu apa dan gimana politik itu. Jadi, apa esensi yang kalian dapat dari belajar politik? Saya mau ke Mbak Diandra dulu. Yang saya dapatkan selama saya belajar tentang politik itu, saya bisa lebih memahami sistem pemerintahan sih, kayak sebagaimana pemerintahan itu berfungsi, terus saya juga lebih paham atas hak dan kewajiban saya sebagai warga negara, kayak gitu. Berarti dari belajar politik Mbak Diandra ini lebih memahami ya gimana tanggung jawab Mbak sebagai warga negara gitu. Kalau Mas Danang gimana? Esensi saya dalam belajar berpolitik selama ini, saya akui saya lebih berpikir lebih kritis lagi. Lebih kritis. Dan juga mungkin saya lebih bisa bukan tepat juga sih, kayak lebih siap untuk mengambil keputusan gitu. Setelah belajar politik ini. Nah, jadi juga saya sangat ngaruh banget ke kehidupan sehari-hari sih, jujur aja. Seperti yang dikatakan di awal tadi ya, emang politik itu nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Dibandingkan waktu saya masih apatis banget sama politik ini, emang perbedaannya itu emang kerasa banget ya. Dan dulu saya emang apaan sih, saya sangat meremehkan politik gitu, kayak politik kayak mainan kelas atas lah gitu. Atas kayak kita tuh nggak usah main sana. Iya, dan waktu saya udah belajar politik ini emang semua orang sih menurut saya harus ngerti tentang politik ini. Oke, berarti Mas Danang tuh agak tidak mewajarkan ya orang-orang yang apatis politik berarti ya. Kalau Mbak Mia sendiri gimana? Menurut saya, esensi yang bisa kita dapatkan dari belajar politik adalah untuk pemahaman tentang kehidupan kita. Dengan belajar politik, kita jadi tahu siapa yang membuat keputusan tersebut. Membuat keputusan, berarti kan ini dalam membuat keputusan itu berarti kan nggak cuma satu orang ya. Berarti membuat keputusan itu artinya universal berarti menurut Mbak Mia sendiri. Oke, itu menurut Mbak Mia. Kalau Mbak Nabila gimana? Kalau menurut gue, esensi yang gue tangkap setelah belajar ilmu politik itu, kita jadi lebih paham memahami sistem, kayak contoh bagaimana lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif itu membuat dan proses pembuatan undang-undangnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita ini udah paham, jadi kan kita bisa ikut mengawal kebijakan dan tahu bagaimana memperjuangkan aspirasi kita sebagai warga negara itu secara legal dan efektif tentunya. Menurut Mbak sendiri, apakah semua orang harus memahami politik? Ada masanya. Ada masanya orang harus memahami. Berarti kayak harus, ya nggak selamanya baru lahir tahu-tahu langsung diajarin politik. Tidak mungkin ya. Siapa presiden sekarang? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin kan? Ada waktunya aja. Ada waktunya kok. Tadi waktu SMA. SMA kan saya masih apatis dan sekarang memang udah terbuka aja. Oke. Sepertinya sampai di sini dulu bincang-bincang santai kita tentang politik. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan, mahasiswa-mahasiswa Untirta yang luar biasa ya. Opini kalian tentang politik itu benar-benar sesuatu yang sebenarnya kalian ini bagian dari Gen Z nggak sih, generasi muda yang seperti yang Mbak Mia tadi punya pikiran yang fresh untuk politik. Jadi kalian itu sebenarnya bibit-bibit nggak sih untuk menerus dalam politik gitu ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi mau nerusin bangsa ini? Iya, betul. Sampai di sini saja pembincangan kita kali ini. Semoga kita punya waktu lagi untuk berbincang-bincang seperti ini ke depannya. Dan see you. See you. Bye.